Halo Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Senin 23 Februari 2026, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Demo di Mapolda Maluku jelang sidang kode etik Oknum Brimob tewaskan pelajar tual. Aksi demonstrasi berlangsung di depan markas Polda Maluku, Kota Ambon, Senin 23 Februari 2026 siang. Aksi ini bertepatan menjelang sidang kode etik terhadap oknum anggota Brimob yang diduga menewaskan seorang pelajar di Kota Tual. Aksi yang dimulai sekitar pukul setengah 2 siang waktu Indonesia Timur itu diikuti Aliansi Masyarakat Maluku yang terdiri dari aktivis kampus Universitas Patimura atau Unpati, UIN AMSA, dan Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM. Masa membakar ban bekas di depan pagar Mapolda. Mereka turun ke jalan menjelang sidang kode etik terhadap Bribda Masya Siahaya, anggota Brimob yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang berujung pada kematian satu korban. Ketua BEM Hukum Unpati Nobel Salampesi dalam orasinya menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk desakan publik atas dugaan tindakan kekerasan yang dinilai tidak profesional. Tak hanya menuntut pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH, masa aksi juga mendesak agar proses pidana terhadap oknum Brimob tersebut berjalan secara transparan dan terbuka untuk publik. Menurutnya, kasus ini tidak bisa dilihat sebagai insiden tunggal, melainkan cerminan persoalan sistemik di tubuh kepolisian. Yang menambahkan, tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seorang pelajar merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin konstitusi. Sebelumnya diberitakan Tribuners Bribda Masya Siahaya resmi berstatus tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual, Jumat 20 Februari 2026. Ia awalnya dilaporkan atas dugaan kekerasan terhadap dua anak di bawah umur yang berujung pada meninggalnya salah satu korban. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Bribda Masyas langsung diterbangkan ke Ambon dan tiba pada Sabtu 21 Februari 2026 pagi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menjalani pemeriksaan kode etik di Subdit Waprov Bid Propam Polda Maluku. Selain proses etik, tersangka juga telah ditahan di rutan Polres Kota Tual. Insiden tragis tersebut terjadi di ruas jalan RSUD Maren, Kota Tual. Saat itu, dua korban yang merupakan kakak beradik melintas menggunakan sepeda motor. Keduanya masih sekolah dan diketahui duduk di kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri. Diduga sepeda motor yang mereka kendarai dihentikan oleh terduga pelaku. Selanjutnya, korban diduga dipukul menggunakan helm hingga terjatuh dari kendaraan. Akibat kejadian tersebut, salah satu korban berinisial AT 14 tahun meninggal dunia dan telah diamankan, maksud kami dimakamkan pada Kamis 19 Februari 2026. Sementara itu sebelumnya Kapolda Maluku Irjen Pol Prof. Dadang Hartanto telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada keluarga korban atas insiden kekerasan yang berujung maut tersebut. Aksi demonstrasi di Ambon ini menjadi sorotan publik dan menandai meningkatnya tekanan masyarakat agar proses hukum dan etik terhadap oknum aparat berjalan transparan, adil, dan tanpa kompromi. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Ya, jadi yang pertama yang dituntut oleh kami, yang pertama terkait dengan kasus pembunuhan saudara kita, teman kita, Haryanto Tawakal, yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang sangat tidak profesionalisme. Nah, itu merupakan poin tuntutan pertama kita dalam aksi yang kita lakukan di siang hari ini. Kemudian yang berikut kami juga menuntut untuk adanya reformasi Polri, baik dari segi open recruitment, perbaikan sistem evaluasi kinerja dan lain sebagainya. Karena masalah yang terjadi di dalam
instansi aparat kepolisian dia sudah mengakar dan membudaya di dalam instansi ini, sehingga yang harus diperbaiki bukan hanya dari segi struktur tapi dari segi kultur, dan itu perlu adanya reformasi Polri secara keseluruhan. Kami bukan hanya menginginkan agar si pelaku ini di PTDH, tapi juga diproses melalui proses pemidanaan yang dia transparan dan akuntabel, dan dia harus dipenjarakan karena pembunuhan itu merupakan tindakan yang juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, karena hak hidup manusia itu sudah dijamin oleh konstitusi, sehingga semua bentuk perampasan hak asasi manusia itu merupakan pelanggaran berat dan itu harus dihukum seadil-adilnya. Bangsa satu, bangsa tanpa ketidaksadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Tribunal 10 Provos kawal sidang etik PTDH Oknum Brimob pembunuh siswa di Tual. Sedikitnya 10 personel Provos dari bidang profesi dan pengamanan atau Propam Polda Maluku di Kota Ambon, Senin 23 Februari 2026 mengawal ketat Brigadir Polisi 2 atau Bribda Masya Siahaya, 22 tahun, Oknum Brimob pembunuh siswa Nasri Karim Tawakal, 14 tahun, di Tual, Maluku Tenggara, Maluku, pekan lalu. Dari 10 personel Baret Biro ini, 2 diantaranya mengiringi langkah personel Kompi C Brimob Polda Maluku ini masuk ke aula ruang sidang kode etik Bid Propam. Sidang kode etik hybrid offline dan online dihelat di Aula Mapolda Maluku, Jalan Sultan Hasanuddin, nomor 18, Kelurahan Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, sekitar pukul 2 siang lebih 5 menit waktu Indonesia Timur. Sidang dipimpin Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Maluku, Kombes Indra Gunawan. Ikut mendampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaluddin Malawat. Mabes Polri mengutus anggota Komisi Kode Etik dari Divisi Propam Polri, Kompol Izak Risambesi. Bribda Masyas berstatus tersangka kasus dugaan penganiayaan dan pembunuhan siswa Madrasah Sanawiyah Tual. Sidang etik untuk menegaskan status pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH Bintara Muda itu pasukan elit Polri. Sebanyak 14 saksi diperiksa, 10 hadir langsung di Mapolda Maluku dan 4 lainnya secara daring. Mengikutinya melalui aplikasi Zoom Meeting. Mereka diterbangkan khusus dari Tual ke Ambon bersama tersangka dan Provos Polda Maluku dan Polres Tual. Dari pihak keluarga korban Nasri Karim Tawakal ikut diperiksa 2 saksi. Dari Polres Tual sebanyak 4 personel, 1 anggota Satlantas, 1 anggota Satreskrim, dan 2 keluarga korban. Juru bicara Polda Maluku Kombes Rosita Umasugi menyebut sidang mengundang pengawas eksternal. Mereka diundang sebagai wujud transparansi sidang sesuai janji Kapolda Maluku. Mereka antara lain Sekretaris Komnas HAM Provinsi Maluku, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Maluku, dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku. Baik, terima kasih dari jaringan Zoom di Polres Tual bisa menerima dengan baik. Kemudian dari saksi Haji SP MSI dan Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Ibu Bayi Haja Tualeka. Itu adalah dari pengawas eksternal yang ikut hadir menyaksikan proses sidang secara langsung di dalam ruangan. Mungkin sementara itu informasi yang bisa kami sampaikan. Pengawas internal kan sudah propos, sudah semua itu kan ada di dalam. Nantinya pelaksana sidang. Keluarga belum. Keluarga nanti belum ada. Nanti Zoom kan tadi. Nanti ada saksi keluarga yang dari Tual yang akan jadi saksi yang akan nanti hadir
lewat Zoom itu ada 2 dari keluarganya. Terus kemudian untuk saksi korban sendiri nanti akan hadir, tapi sementara karena masih ke rumah sakit, nanti pada saat prosesi sidang baru kakak yang bersangkutan almarhum akan hadir di kegiatan sidang untuk memberikan kesaksian secara langsung. Jadi sementara lagi pemeriksaan kesehatan di rumah sakit tentara untuk pemeriksaan akibat kejadian kemarin di pergelangan tangan yang bersangkutan. Mungkin sementara itu ya, rekan-rekan. Saya mohon kesabarannya karena proses sidang ini tidak bisa disaksikan secara langsung, namun nanti setelah kegiatan sidang selesai, mungkin pada saat proses pembacaan sidang akan dibacakan dan ditampilkan secara langsung. Selesai. Sidang kode etik Bribda Masias digelar tertutup, kakak korban hadir pakai infus. Sidang kode etik terhadap anggota Brimob Bribda Masias Siahaya digelar di ruang Bitpropam Polda Maluku, Senin 23 Februari 2026 pukul 2 siang waktu Indonesia Timur. Namun proses persidangan berlangsung tertutup dan wartawan tidak diizinkan meliput secara langsung jalannya pemeriksaan saksi. Layar monitor yang disediakan di luar ruangan juga tidak menampilkan suasana di dalam sidang. Pembatasan tersebut membuat proses pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu sesuai ketentuan Komisi Kode Etik Polri. Sorotan utama dalam sidang kali ini tertuju pada kehadiran NK, 15 tahun, kakak kandung korban yang hadir sebagai saksi dalam kondisi masih sakit. NK diketahui mengalami patah lengan kanan setelah terjatuh dari sepeda motor saat insiden terjadi. Ia datang didampingi kedua orang tuanya serta saudara-saudara korban. Selain itu, NK juga didampingi penasihat hukum. Saat memasuki area sidang, NK tampak masih terpasang infus dan duduk di kursi roda. Kondisi fisik saksi yang belum pulih sepenuhnya menjadi gambaran nyata dampak peristiwa tragis yang menewaskan adiknya, AT, 14 tahun, seorang pelajar di Kota Tual. Sidang kode etik dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Maluku, Kombes Pol Indra Gunawan, selaku Ketua Majelis Komisi Etik. Ia didampingi Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Kompol Jamaludin Malawat, serta anggota komisi, Kompol Izak Risambesi. Dalam pembukaan, Majelis Komisi Etik menyampaikan bahwa sidang kode etik Polri dilaksanakan secara terbuka dan tertutup. Sesi pembukaan dan pembacaan putusan digelar secara terbuka, sementara pemeriksaan saksi dan terduga pelanggar dilakukan secara tertutup. Bribda Masias Siahaya terpantau memasuki ruang sidang sekitar pukul 2:05 waktu Indonesia Timur. Sidang diawali dengan pembacaan persangkaan oleh penuntut. Puluhan personel Bitpropam memadati area ruang sidang disiplin sebagai bagian dari pengamanan internal. Dalam sidang tersebut, penuntut menghadirkan 2 saksi internal, yakni Ibda John James Lole dan Aibtu Edward J. Linansera. Total sebanyak 10 saksi dihadirkan, terdiri dari 9 anggota Brimob serta saksi korban termasuk NK. Turut hadir di dalam ruangan sidang ayah korban Rizik and Fikri Tawakal. Pengawas eksternal juga terlihat mengikuti proses persidangan, di antaranya Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Maluku, Edi Sutikno, Kepala UPTD PPA Provinsi Maluku, serta Direktur Yayasan Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Hingga berita ini diturunkan, proses sidang masih berlangsung. Diberitakan sebelumnya Tribuners Bribda Masias Siahaya resmi berstatus tersangka usai gelar perkara di Mapolres Kota Tual pada Jumat 20 Februari 2026. Ia sebelumnya terlapor dalam dugaan kekerasan terhadap 2 anak di bawah umur yang berujung pada kematian.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, ia langsung diterbangkan ke Ambon dan tiba pada Sabtu pagi untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Bitpropam. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Fakta baru sidang Tipikor, Brampi Mariol Kosu sebut Petrus Fathlolon bukan komisaris utama. Fakta baru terungkap dalam sidang dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal PT Tanimbar Energi atau TE di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Sekretaris Daerah atau Sekda Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT, Brampi Mariol Kosu dengan tegas mengatakan Petrus Fathlolon tidak pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Tanimbar Energi saat badan usaha milik daerah tersebut didirikan pada 2012. Pernyataan itu sekaligus membantah keterangan saksi sebelumnya, Matias Malaka, yang menyebut dirinya menggantikan Petrus Fathlolon sebagai komisaris utama sesuai akta pendirian perusahaan pada periode tersebut. Dalam kesaksian di persidangan, Brampi yang saat ini menjabat Sekda KKT mengungkap bahwa pada 2012 dirinya menjabat sebagai PLT Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan pengetahuannya saat itu, komisaris utama PT Tanimbar Energi adalah Bitzail S. Temar yang juga menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara Barat yang saat ini nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada 2019. Tentu hal ini jika merujuk pada keterangan saksi sebelumnya bertentangan dengan pasal 76 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menjadi pengurus baik milik swasta maupun milik negara atau daerah maupun pengurus yayasan bidang apapun. Tak hanya soal jabatan, Brampi juga menyebut bahwa pada periode awal pendirian itu tidak ditemukan dokumen standar operasional prosedur atau SOP maupun bisnis plan sebagai dasar pengelolaan PT Tanimbar Energi. Bahkan hingga 2025 saat dirinya menjabat sebagai Sekda dan Alwiyah Faldun Alaidrus sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati KKT, pihak direksi tidak pernah mengajukan konsep perencanaan untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Menanggapi keterangan dalam kesaksian ini, advokat dari terdakwa dalam perkara PT Tanimbar Energi, Cornelis Serin, langsung memberikan bantahan keras. Menurutnya tidak benar jika disebutkan bahwa SOP, RKA hingga dokumen perencanaan bisnis tidak ada sampai 2025. Ia menegaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut telah tersedia sejak 2020, tepatnya pada masa kepemimpinan Johanna Joyce Julita Lololuan sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi 2019 hingga 2023. Ia menyebut dokumen-dokumen itu telah diminta oleh Kejaksaan Negeri KKT sejak 2023 dan bahkan dilakukan penggeledahan serta penyitaan pada 2024 terkait perkara PT Tanimbar Energi. Namun yang menjadi sorotan, menurutnya dokumen tersebut kini disebut tidak berada lagi di kejaksaan. Atas kondisi itu, pihaknya menduga adanya penghilangan barang bukti dan meminta agar hal tersebut diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dalam sidang yang sama, Brampi Mariol Kosu juga memperkuat penegasan Petrus Fathlolon terkait disposisi atas permohonan penyertaan modal tahun anggaran 2022, di mana disposisi saat itu, kata Petrus Fathlolon, ditujukan kepada Sekretaris Daerah atau Sekda untuk diproses sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan kepada bagian keuangan untuk melakukan pencairan langsung. Menurut Brampi Mariol Kosu, jika disposisi berbunyi diproses sesuai mekanisme, maka langkah yang harus dilakukan adalah melakukan kajian terlebih dahulu.
Kita ke berita terakhir, Tribuners. Temu Karya di Ambon tetapkan Alexander Waas sebagai Ketua Karang Taruna Maluku. Alexander Waas resmi terpilih sebagai Ketua Karang Taruna Provinsi Maluku dalam Temu Karya Karang Taruna Provinsi Maluku yang digelar di Santika Premier Hotel, Kecamatan Siribau, Kota Ambon pada Sabtu 21 Februari 2026. Terpilihnya Alexander menjadi momentum baru bagi arah gerak organisasi kepemudaan di Maluku. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen menjadikan Karang Taruna bukan sekadar organisasi seremonial, tapi motor penggerak perubahan sosial dan ekonomi lokal. Waas mengaku menerima amanah tersebut dengan penuh rasa syukur sekaligus tanggung jawab besar. Ia menekankan bahwa seluruh potensi di Provinsi Maluku harus diberdayakan maksimal. Setiap program yang dijalankan, kata dia, harus memiliki dampak nyata, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Alexander juga mengingatkan para ketua Karang Taruna kabupaten dan kota agar tidak terjebak dalam rutinitas seremoni. Ia berharap dalam 5 hingga 10 tahun ke depan, Maluku mengalami lompatan kemajuan berkat kerja kolaboratif seluruh elemen pemuda. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Pengurus Nasional Karang Taruna Bahtiar Sebayang memberikan pesan tegas kepada jajaran Karang Taruna Maluku. Bahtiar menegaskan bahwa Karang Taruna harus menjadi pabrik lahirnya pengusaha-pengusaha muda masa depan. Ia mengingatkan bahwa secara historis Karang Taruna dibentuk pemerintah sebagai organisasi plat merah untuk membina generasi muda di desa agar terhindar dari kriminalitas dan penyalahgunaan narkoba. Namun kini peran tersebut harus ditingkatkan. Menurutnya, Karang Taruna harus masuk ke sektor usaha, industri pangan, hingga perikanan, sektor yang sangat potensial di Maluku. Bahtiar juga mendorong agar kekayaan alam di wilayah seperti Kepulauan Aru memberikan manfaat langsung bagi masyarakat setempat, termasuk melalui kehadiran kapal-kapal besar yang beroperasi di sana. Dalam arahannya, Bahtiar turut mengajak Karang Taruna mendukung penuh agenda kerakyatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia menyebut berbagai program nasional seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, kampung nelayan, bantuan UMKM hingga kredit usaha rakyat sebagai peluang besar yang harus ditangkap Karang Taruna. Di tengah situasi ekonomi global yang menantang dan daya beli yang menurun, Bahtiar menilai Karang Taruna harus hadir sebagai solusi, bukan justru terlibat dalam praktik-praktik negatif seperti penyalahgunaan bantuan sosial atau kepentingan ilegal. Bahtiar menitipkan pesan khusus kepada Alexander agar memastikan kondisi organisasi di setiap kabupaten dan kota solid dan aktif, baik dalam rapat formal maupun informal. Ia menegaskan kepengurusan Karang Taruna bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk kepentingan generasi muda. Di akhir kegiatan, PNKT menyampaikan selamat kepada Alexander Waas dan jajaran yang akan segera membentuk kepengurusan baru serta melakukan konsolidasi hingga tingkat kecamatan dan desa. Dengan kepemimpinan baru ini, Karang Taruna Provinsi Maluku diharapkan menjadi kekuatan strategis dalam mendorong kemandirian pemuda, memperkuat ekonomi daerah, serta berkontribusi nyata menuju visi Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih bagi teman-teman kita semua dan bapak-bapak sekalian kami persilakan untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Ketua Rugby Kota Ambon itu nyambung lagi kita diskusi soal karena Mas Didi Prianto lama diskusi sempat menyinggung soal awal ternyata Maluku Ambon khususnya melalui perjalanan yang cukup melelahkan kalau buat yang nggak biasa, tapi kalau buat yang biasa ya biasa aja. Jadi kemudian juga buat ketua caretaker dimisioner Siap, luar biasa. Dulu dalam sejarah memang Karang Taruna ini sebagai organisasi plat merah dibentuk pemerintah untuk mengedukasi pendidikan kepada anak-anak muda yang ada di desa-desa supaya mereka itu jauh dari kriminal,
jauh dari narkoba. Ini cikal bakal Karang Taruna. Kenapa Karang Taruna itu akhirnya dibentuk oleh pemerintah? Sekarang nggak cukup lagi kita cuma melakukan pencegahan. Kita harus mandiri, kita harus juga berdampak. Dan Taruna Provinsi Maluku dengan tema Satu Gerakan Wujudkan Indonesia Emas tahun 2045, Ambon 21 Februari 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Salam Karang Taruna. Salam Karang Taruna. Karang Taruna Maluku, Maluku Mumbai. Tribuners, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.